Bian pun terlihat termenung dan nampak sedih di hari pernikahannya yang sudah di depan mata. Datang sang adik untuk menemuinya. Sang adik terkejut melihat Bian yang belum bersiap-siap, padahal acara pernikahannya akan dimulai. Lalu adiknya menyuruhnya untuk segera ganti baju dan bersiap-siap. Acara pun dimulai. Nampak sang wali nikah, Pak D, dari tari memimpin acara ijab kabul. Entah apa yang dipikirkan Bian, dia malah melamun dan membayangkan sang kekasih hatinya, Sarah. Sontak semua tamu undangan merasa bingung karena Bian tidak menjawab ijab kabul. Setelah tersadar dari melamunnya, akhirnya Bian pun dengan lantang mengucapkan ijab kabulnya. Setelah sah, nampak raut wajah dari Bian yang tanpa senyum di sepanjang acara resepsi pernikahan. Sarah datang di acara pernikahannya dan seolah tidak percaya orang yang dicintainya menikah dengan orang lain. Dengan sedih hati, dia pun meninggalkan acara resepsi sambil menangis dan melepas cincin pemberian Bian dan membuangnya. Awal hidup baru pernikahan Bian dan Tari pun dimulai. Mereka pun hidup satu rumah. Sesampai di rumah Bian, seakan tak peduli dengan Tari. Padahal Tari berharap Bian akan membawakan barang-barang Tari. Justru Tari sendiri yang harus membawa koper dan barang-barangnya masuk ke dalam rumah. Bian pun menunjukkan kamar untuk Tari. Seakan Tari terkejut, kenapa kamarnya harus terpisah dengan kamar Bian. Masuk ke dalam kamar, Bian pun terkejut setelah mendapat pesan masuk dari Sarah. Kesedihan Bian pun memuncak dan melepas cincin pernikahannya dan membuangnya ke akuarium. Bian menyodorkan selembar kertas perjanjian pernikahan kepada Tari. Bian pun menjelaskan kepada Tari isi surat perjanjian pernikahan. Tari masih bingung dengan maksud perjanjian pernikahan yang dibuat Bian. Bian mengatakan kepada Tari bahwa pernikahannya mereka karena dijodohkan, bukan karena cinta. Tari seakan tidak rela dengan perjanjian pernikahan yang dibuat Bian. Bian pun mempersilahkan Tari untuk menggugat cerai jika tidak setuju dengan perjanjiannya. Sepulang kerja malam, Tari berusaha menyambut Bian dengan menyiapkan makan malam untuknya. Tapi Bian menolak makan pemberian Tari. Bian masuk ke kamar sambil mencoba menghubungi Sarah, tapi Sarah enggan mengangkat telepon dan tidak membalas pesan dari Bian. Terlelap dari tidur pulasnya, Bian pun terbangun karena mendengar ketukan suara pintu yang cukup keras dari kamarnya. Tari datang untuk membangunkan Bian untuk sholat subuh. Tapi dengan nada keras, Bian membentak Tari dan mengusir Tari dari kamarnya. Keesokan harinya, Bian menanyakan kepada Tari karena handuknya nggak ada. Tari menjelaskan kalau handuknya sudah dicuci. Bukannya mengucapkan terima kasih, Bian malah menyuruh Tari untuk tidak perlu mengurus semua kegiatan rumah tangga karena dia tidak mau menghutang budi kepada Tari. Saat akan berangkat kerja, Tari membuatkan sarapan pagi untuk Bian, tapi Bian menolak makanan dari Tari dan mengatakan kepada Tari bahwa dia tidak akan pernah memakan makanan buatan Tari. Sesampai di kantor Sarah, dia mencoba mengajak berbicara dan bertemu dengannya, tapi Sarah enggan dan menolak mengusir Bian dari kantornya. Di kampus, Tari baru tahu kalau Bian akan ulang tahun tanggal 8 Januari. Dia pun merasa senang. Sepulang kerja, Tari menemui Bian dan bertanya kepadanya tentang hobi dan kesukaannya. Bian pun menjawab dengan ketus kalau hobinya adalah bola. Di dalam kamar, Bian mencoba menghubungi Sarah dan mengatakan kalau besok dia ulang tahun. Pagi sebelum berangkat kerja, Tari bertanya kepada Bian, kira-kira akan pulang kerja jam berapa? Bian pun menjawab akan pulang malam. Tari pun bersiap-siap menyiapkan acara kejutan ulang tahun untuk Bian.
Ia pun menyiapkan kado sebuah sepatu bola untuk Bian, sesuai dengan hobi Bian. Selesai mempersiapkan acara kejutan, Tari bersiap menyambut kedatangan Bian. Di lain tempat, Bian bertemu dengan Sarah dan mencoba menjelaskan kepada Sarah bahwa dia sangat mencintai Sarah. Tapi Sarah ragu dan tidak mau merusak rumah tangga Bian. Bian meyakinkan Sarah bahwa dia akan menceraikan Tari setelah 1 tahun menikah. Sarah pun menerima kembali Bian dan meminta Bian untuk meyakinkannya bahwa dia benar-benar mencintainya. Tari di rumah masih menunggu Bian, tapi sampai larut malam, Bian tak kunjung pulang. Tari pun sedih dan menghancurkan semua pernak-pernik kejutan yang akan diberikan kepada Bian.